Kita lanjut. Eh, Sebelumnya kita telah membahas bahwa suatu waktu proses jual beli itu bukan lagi dengan uang dan barter, tetapi sudah diganti menjadi kredit. Dan saat ini sudah berlaku. Hal ini telah diprediksikan oleh Bruno Hildebrand bahwa dengan kredit itu akan terjadi di masa yang akan datang. Ini diprediksi tahun 1812 sampai 1878. Secara makroekonomi, bahwa salah satu instrumen yang bisa membangun perekonomian itu adalah dengan kredit. Semakin banyak kredit yang dikeluarkan, maka kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi bisa semakin besar. Apakah itu berarti bahwa semakin tinggi kredit seseorang, maka tingkat peluang pertumbuhan ekonominya juga semakin tinggi? Atau justru ya bisa lebih menjerumuskan lagi ke dalam lubang yang lebih dalam lagi. Tetapi di sini kita tetap bisa melihat dari sisi positif secara makroekonomi bahwa salah satu cara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan meningkatkan kredit kepada masyarakat. Dengan cara apa? Bunga rendah misalnya, dengan suku bunga yang lebih rendah dibanding sebelumnya, atau dengan mempermudah syarat peminjaman. Selain itu, kita juga disampaikan oleh Karl Butcher itu tahun 1822 sampai 1888. 1888 ini ya mungkin sekitar 100 tahun yang lalu sebelum saya lahir. Di situ disebutkan bahwa rumah tangga itu yang pertama rumah tangga tertutup, kemudian ada kota, ada kemudian rumah tangga bangsa, dan ada rumah tangga dunia. Ini adalah polanya. Sekarang kita berada di posisi mana? Apakah kita berada di rumah tangga dunia yang tidak membatasi satu sama lain? Kemungkinan besar kita bisa melihat seperti itu untuk saat ini. Bahwa hubungan antar satu negara dengan negara lain itu sepertinya sudah tidak lagi dibatasi antara satu negara dengan negara yang lain. Maka boleh dikata bahwa kita sudah berada pada tataran dunia yang diprediksikan oleh Karl Butcher. Makroekonomi kita itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan di Amerika, kebijakan di Eropa, dan sebagainya. Atau konflik yang jauh di sana. Karena kita saat ini antar satu negara dengan negara lain itu sangat-sangat tidak terbatasi. Kita sangat bersambung dengan mereka. Ketika kita mencoba untuk membatasinya, maka krisis bisa menghadang dengan mudah. Oke, kita lanjut. Ada apa yang dikemukakan oleh Egon von Filipovich di sini bahwa ada tempat ekonomi, tempat dalam artian di suatu wilayah, ada ekonomi bangsa dan ada ekonomi dunia. Hal ini juga yang terjadi saat ini bahwa ada suatu masa ketika ada interaksi di dalam bangsa, kemudian ada interaksi antar negara. Interaksi antar negara inilah yang kemudian kita bisa nyatakan bahwa ini adalah ekonomi dunia. Saatnya adalah ekonomi dunia. Makroekonomi sangat bergantung pada makroekonomi dunia. Kemudian ada Rostow yang menyatakan bahwa dalam aliran terus ini untuk membangun sebuah perekonomian itu diawali atau ada tahap-tahap. Yang pertama tradisional, kemudian tradisional statis, kemudian tradisional, lepas landas, kematangan, dan konsumsi. Oke, kita lanjutkan. Ada aliran sosialis. Nah, di aliran sosialis ini ada beberapa tokoh yang kita bahas. Yang pertama adalah Robert Owen. Apa yang dilakukan oleh Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858? Negara membuat koperasi desa. Jadi koperasi itu digunakan dalam rangka untuk membangun kesejahteraan bersama. Kemudian apa yang dilakukan oleh Louis Blanche? Juga mendirikan koperasi produksi dan menjadi pemilik koperasi untuk kaum buruh. Jadi bagaimana membangun kaum buruh. Kemudian ada juga Charles Fourier, komunitas tempat tinggal bersama, ada toko pertanian bekerja berdasarkan kesukaan. Phalanx-nya ini itu dijadikan sebagai komunitas yang komunal atau yang dalam artian bahwa
Di dalam tempat itu kita semua sama dan kita sama-sama bekerja sesuai tempatnya, tempat tinggal, dan kita sama-sama menikmati. Jadi tidak ada yang menikmati lebih dibandingkan dengan yang lain, tetapi sama-sama menikmati. Kemudian ada Karl Marx, ada kritik ke klasik. Klasik itu sebenarnya ejekan untuk teori ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith. Jadi disinilah muncul pertentangan yang disebut dengan kaum berjuis dan proletar, di mana Marx mendorong bagaimana kaum proletar melakukan pemberontakan kepada kaum berjuis dengan berbagai macam cara agar kaum proletar bisa menjadi penguasa. Kemudian kritik juga apa yang dikemukakan oleh kaum klasik dalam ekonomi klasik itu menghasilkan kesenjangan sosial, menghasilkan ketidakadilan dan kecemburuan sosial, yang dimana dianggap bahwa ekonomi klasik itu sangat ekonomi klasik itu boleh dikata sangat mendukung yang namanya eksploitasi atau dianggap eksploitasi. Anggapan eksploitasi itu kita lihat dalam teori nilai lebih. Maka dari itu Marx menyerukan untuk melakukan revolusi sosial untuk menghancurkan kaum klasik. Kemudian ada Keynes. Keynes bilang ada namanya Keynes bilang bahwa Say's law dan invisible hand tidak tepat. Dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh hukum Say dan invisible hand yang dikemukakan oleh Adam Smith, tetapi dia menganggap bahwa pemerintah punya peran dalam meningkatkan permintaan melalui government expenditure, atau perekonomian tidak selalu berada pada full employment, di mana saving sama dengan investasi. Itu tidak selamanya menurut Keynes, sebagaimana yang diasumsikan oleh kaum klasik. Keinginan untuk memiliki uang itu ada motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Jadi tergantung pada situasi dan kondisi orang ingin melakukan penyimpanan uang. Kemudian setelah pasca Keynes ada Alvin Harvey Hansen, Simon Kuznets, John Hicks, kemudian Paul Samuelson, kemudian Wassily Leontief. Alvin Harvey Hansen 1887 sampai 1905 mengatakan bahwa pendapatan nasional dipengaruhi oleh fluktuasi, dan fluktuasi bisnis dipengaruhi oleh investasi dan kesempatan kerja. Ini menarik untuk diteliti. Pendapatan nasional dipengaruhi oleh fluktuasi dipengaruhi oleh investasi dan kesempatan kerja. Ketika investasi dan kesempatan kerja itu meningkat, maka bisnis akan berkembang, maka pendapatan nasional juga demikian. Kemudian Simon Kuznets mengatakan hubungan pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, dan pengangguran, inflasi, dan harga. Ini bisa dikaji secara statistik. Bagaimana cara meningkatkan pendapatan nasional? Ya, dengan cara meningkatkan konsumsi, meningkatkan tabungan, kemudian inflasi. Di sini kita bisa lihat bahwa asumsi-asumsi makro seperti ini, seperti general saving atau tabungan secara keseluruhan, kemudian konsumsi secara keseluruhan, itu sudah masuk dalam kajian statistik. Di mana Simon Kuznets ini antara 1901 sampai 1985. Selanjutnya kita Hicks yang meramu teori ekonomi mikro ke dalam ekonomi makro atau ISLM. Sebagaimana kita tahu bahwa ekonomi mikro ketika ekonomi makro basicnya adalah ekonomi mikro. Maka dari itu yang untuk membangun perekonomian makro yang baik, maka sebaiknya untuk menggunakan instrumen ekonomi mikro atau memulai dari ekonomi mikro. Selanjutnya, Wassily Leontief punya analisis input-output. Dan Paul Samuelson mengatakan perdagangan luar negeri dimasukkan dalam kerangka ekonomi makro. Selanjutnya, saya kira ternyata sudah cukup, sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih.